Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy M33 5G. Penerus dari Galaxy M32 yang jelas lebih kencang dan peningkatannya jauh banget. Kita sudah pernah melihat ada banyak smartphone yang diluncurkan dalam 4 bulan pertama di tahun 2022. Di kelas menengah, ya saya tahu banyak yang kecewa. Selain karena SoC yang digunakan, tapi terutama juga karena kamera dari kebanyakan smartphone yang diluncurkan di awal 2022 ini. Nah, yang ini datang dengan peningkatan di SoC dibandingkan yang M32 dan kamera utamanya bisa merekam video sampai dengan resolusi 4K. Gak downgrade ke 1080p 30fps seperti kebanyakan pesaing lainnya yang hadir di tahun 2022 ini. Oke, dia bisa merekam hingga resolusi 4K. Tapi apalah artinya perekaman 4K ini? Kan yang paling umum kita lakukan adalah kita upload di resolusi 1080p 30fps juga. Iya nggak? Nah, untuk para konten kreator pemula, kalian sebetulnya bisa memanfaatkan kemampuan 4K ini selain untuk upload video dengan resolusi 4K aja. Kita bisa memperoleh detail yang lebih baik dengan merekam di 4K meskipun nanti uploadnya atau rendernya itu di 1080p. Karena hasil perekaman awalnya udah lebih besar, lebih banyak, lebih kaya datanya. Jadi saat direduksi ke 1080p, detailnya akan tetap lebih berisi di situ ya. Lalu dengan jumlah pixel yang 4 kali lipat dibandingkan dengan perekaman video 1080p, kita bisa memanfaatkan hasil perekaman dalam 4K ini untuk melakukan framing atau cropping pada saat editing ya, tanpa resiko kehilangan detail saat upload kontennya dalam bentuk 1080p. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kita bisa saja mengambil footage dengan latar belakang yang luas, tapi kadang mungkin kita butuh nge-zoom in supaya lebih fokus aja ke hostnya. Nah, tinggal crop saja saat editing video. Nanti kan saat di-upload di 1080p, jadi semua detail masih akan tetap tinggi. Contoh lainnya adalah kalau kita mau membuat konten seperti podcast yang lagi kekinian banget nih ya, yang ngobrol berdua gini ya. Ketimbang harus pakai 3 kamera, satu untuk merekam gambar kedua pembicara, satu untuk yang di kanan, dan satu untuk di kiri, kita bisa pakai satu smartphone ini saja dengan setting perekaman di resolusi 4K. Jadi saat editing, pada saat yang kanan lagi bicara, kita crop ketat ke kanan. Lalu kalau yang kiri berbicara, kita crop ketat ke kiri. Lalu kalau dua-duanya lagi interaksi, kita bisa tampilkan kedua-duanya karena memang perekaman aslinya adalah tampil kedua-duanya. Oke, tentunya masih akan ada lagi pemanfaatan resolusi 4K ini dalam keseharian. Dan kalau kalian punya ide atau trik tersendiri, share di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja lanjut bahas si Samsung Galaxy M33 5G ini. Ya, setelah menghadirkan Galaxy M23 5G beberapa minggu yang lalu, kini Samsung kembali menghadirkan secara resmi Samsung Galaxy M33 5G ke Indonesia. Sesuai dengan namanya, ini adalah penerus dari Samsung Galaxy M32 yang diperkenalkan di tahun 2021 yang lalu. Oke, mari kita mulai aja langsung dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Galaxy M33 5G. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Iya, sudah tidak ada charger, tidak ada case, tidak ada screen protector di paket penjualan smartphone ini. Sama seperti di M23 juga. Nah, untuk bodinya smartphone ini hadir dengan desain yang sederhana, dengan opsi warna ada blue, green, dan yang ini adalah brown. Frame di sekeliling bodi menggunakan desain curved, bukan flat ya, seperti beberapa smartphone yang akhir-akhir ini happening di awal tahun 2022. Dimensinya adalah 165,4 x 76,9 x 8,4 mm dengan bobot 198 gram. Memang ini bukan smartphone yang tipis dan ringan, tapi sudah terbilang nyaman dipegang dan tidak terlampau berat juga. Nah, kita lihat di sini sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol volume up and down. Di atas ada lubang mikrofon. Di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid ya, bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Lalu di bawah masih ada audio jack dong di sini ya. Lalu ada mikrofon di sini dan ada USB Type-C serta speakernya. Ya, di sini speakernya cuma ada satu karena memang dia ya mono aja gitu. Di sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,6 inci Infinity V display. Resolusinya adalah Full HD Plus 2408 x 1080 pixel. Rasionya adalah 20:9. Untuk refresh rate-nya 120 Hz. Ini menggunakan Gorilla Glass sebagai pelindung. Untuk tingkat kecerahannya, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa brightness maksimalnya untuk indoor itu di kisaran 450 nits. Ini udah oke nih kalau dalam indoor kayak gini ya. Lalu panelnya, ya Samsung menuliskan panelnya adalah TFT LCD, tapi ini kemungkinan besar adalah PLS atau IPS level paling tidak ya. Tahu kan kalau TFT itu bisa IPS, bisa VA, bisa PLS, bisa TN, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Yang burik itu yang pakai TN,
Bukan yang IPS atau PLS ya. Dan IPS atau PLS ini color gamutnya bisa bersaing dengan AMOLED loh. Nah, hasil pengujian kami color gamutnya memang ada di 99,5% sRGB dan 97,2% DCI P3. Jadi benar kan ya? Kemampuannya menampilkan warna terbukti sangat baik, bahkan sudah mendekati 100% DCI P3 di sini. Dari si desain terlihat bahwa bezel layar smartphone ini memang ya masih cukup tebal, khususnya untuk area bagian bawah layar. Kemudian ada earpiece di bezel atas layar. Sayangnya hanya earpiece saja, bukan speaker kedua ya. Lalu untuk kamera selfie ada di dalam notch kecil di area atas layar. 8 megapiksel f2.2 kameranya nih. Kemampuan perekaman videonya ada di 1080p 30 fps. Nah, beralih ke belakang, kamera utamanya adalah kamera 50 megapiksel wide camera ISOCELL JN1 f1.8 autofocus tentunya. Lalu ada kamera ultra wide 5 megapiksel f2.2 field of view-nya 123 derajat. Dan kemudian ada 2 megapiksel kamera bokeh ya, dan ada 2 megapiksel kamera makro. Tentunya ada LED flash juga di sini. Untuk video, kamera utamanya bisa mencapai 1080p 60 fps atau bahkan 4K 30 fps ya. Sementara untuk ultra wide-nya bisa 1080p 30 fps. Sementara fitur-fiturnya lumayan berlimpah di sini, khas Samsung banget. Oke, kita beralih ke jeroannya sekarang. SoC-nya menggunakan Exynos 1280 yang 5 nanometer itu. Ini adalah peningkatan yang terbilang jauh dibandingkan dengan M32 yang pakai Helio G80. Jauh banget, ini jauh ya. Untuk RAM dan storage opsinya ada 6128 dan ada yang 8128. Tentunya ada fitur RAM Plus juga. Opsinya adalah bisa menambah 6GB untuk yang varian 6GB, lalu bisa nambah 8GB untuk yang variannya 8GB. Nah, bicara soal storage, dia kan tadi sudah support microSD, itu sampai dengan 1TB. Untuk baterai, dia menggunakan baterai 5000 mAh. Sementara untuk kecepatan chargingnya, dia bisa memanfaatkan sampai dengan 25 watt super fast charging ya. Pastikan pakai yang punya Samsung kalau mau kecepatannya emang bagus ya. Lalu untuk OS dia pakai One UI 4.1 dengan basis Android 12. Game booster tersedia di sini dan ada juga opsi alternate game performance management untuk game tanpa pembatasan performa. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada gyro, ada magnetometer, ada orientation sensor, ada proximity sensor, dan lain-lain. Fitur keamanannya ada side fingerprint unlock, ada face unlock, Samsung Knox dengan secure folder, ada Samsung Pass-nya, ada encrypt SD card, dan lain-lain. Ini kalau butuh keamanan nih, mantep yang satu ini. Untuk konektivitasnya tentu saja dia bisa 5G, iya ya, 2G, 3G, 4G, 5G, bisa semuanya. Sepertinya emang Samsung lagi berusaha membanjiri kelas menengah dengan semuanya smartphone 5G. Untuk Wi-Fi versi 5, Bluetooth 5.1, NFC ada dong di sini, jangan sampai kelewatan, dan USB-nya bisa OTG. Oke, sekarang mari kita lihat hasil pengujian benchmarknya. Antutu 8 kita dapat 356 ribuan. Antutu 9 ada di 411 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core di 744 dan untuk multicore di 1892. Lalu kalau kita pakai CPU throttling test selama 30 menit, smartphone ini bisa throttle ke kisaran 80% tanpa fan grip ya, tanpa kipas. Dan bisa bertahan di kisaran 94% kalau kita pakai kipas. Nah, untuk 3D Mark Slingshot Extreme, itu grafik skornya ada di 3917. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya ada di 2252. Lowest score di 2237. Jadi konsistensinya tinggi ya, di 99,3%. Beralih ke GFX Bench, T-Rex off-screen 1080p kita dapat 91 fps. Sementara untuk Manhattan 3.1 off-screen 1080p dapat 38 fps. Nah, kalau untuk gaming, performanya kurang lebih seperti ini.
Nah, setelah menjalankan Genshin Impact selama 30 menit, suhu permukaan smartphone ini di sisi area depan tertinggi itu mencapai 36 sampai 37 derajat Celcius. Sementara untuk sisi belakangnya di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Terasa hangat tapi memang belum terlalu panas seperti yang pakai SOC high-end banget itu ya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke tes kamera, tapi tentunya yuk kita keluar. Oke, jadi ini kamera selfie-nya si Samsung Galaxy M33 5G. Ini kondisi stabilizer dihidupkan, ya, stabilizernya hidup. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita jalan. Oh ya, sebelumnya ini tanpa mikrofon tambahan, tanpa gimbal, ya. Coba saya jalan ya. Ala-ala vlogging gitu kalau jalan gimana? Jadinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, coba kita jalan. Nah, terang banget. Iya, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang stabilizer saya matikan, jadi lebih luas efeknya ya. Kayaknya lebih asik kalau misalnya sendirian pakai tripod, stabilizer dimatiin. Kayak begini jadinya, lebih luas aja dapatnya ya. Kalau jalan ya tentunya agak gempa, karena stabilizer ya mati ya, wajar itu. Wajar banget, cuma kita dapat field of view yang lebih luas. Kalau kalian pakai gimbal mungkin mau ini dimatikan aja, karena jadi lebih luas aja gitu. Oke, ini kamera belakangnya dan pakai stabilizer, hasilnya seperti ini. Stabilizer bawaan ya, bukan stabilizer tambahan. Ya, kalau jalan kayak gini, coba saya muter. Coba kita lihat kalau kita fokus dekat, enak gak nih? Misalnya saya mau dekat fokus kayak gini. Oh, oke ya. Ya, bisa fokus ya, mantap. Lalu ini adalah kamera ultra wide-nya. Ya, seperti ini. Tentunya tidak autofocus ya, tapi jadinya lebar gitu kalau pakai ultra wide. Enaknya begitu ya, kalau ultra wide ya. Lebar gitu. Oke, satu hal menarik yang kami temukan dari smartphone yang satu ini, ternyata saat merekam dia bisa pindah ya. Kameranya bisa pindah. Saya pindah sekarang. Nah, bisa pindah ke ultra wide langsung aja. Tuh, balik lagi. Dan mau tele sedikit 2 kali bisa juga. Oke, balik lagi. Sekarang kalau begini gimana ya? Bisa juga. Bisa ke selfie juga, jadi kameranya bisa pindah-pindah sambil merekam video. Keren ya. Ya, kalau malam kurang lebih kayak gini ya kamera selfie-nya. Lalu ya ini malam ya, bener ya, malam ya. Lalu kalau kita ajak jalan kayak gini jadinya. Tentunya stabilizernya diaktifkan, jadinya kayak begini. Walaupun agak gelap di awal, tapi kalau terang asik juga ya, dan lumayan stabil, ya enggak? Oke, ini sekarang kamera utamanya kalau malam. Jadinya begini ya, kalau jalan warna kayaknya oke ya. Penasaran kalau kita coba fokus gelap-gelap begini dapat nggak? Wih, dapat. Warna juga masih mantep. Untuk kamera ultrawide sedikit lebih gelap, tapi nggak terlalu jauh. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Tentunya tidak autofokus ya. Ya, kalau malam kayaknya emang pakai kamera wide-nya aja, jangan pakai ultra wide. Agak gelap soalnya. Ya, pengujian kamera di siang hari menunjukkan bahwa smartphone ini masih Samsung banget. Hasil foto kamera utamanya keren dan perekaman videonya pun mantap di sini. Kalau untuk pengujian malam hari, kita lihat bahwa kamera selfie-nya memang nggak segitu mantapnya ya, seperti kamera utamanya. Tapi ini tergolong wajar ya. Untuk kamera utama dan kamera ultrawide dirasakan sudah cukup terang di sini. Dan bagi yang membutuhkan mode manual, Samsung tuh menyediakan juga Pro Mode untuk kamera utamanya yang wide tadi ya, yang 50 megapiksel. Untuk speednya bisa sampai dengan 10 detik, sementara ISO di 3200 untuk maksimumnya ya. Dan tentunya tersedia juga fitur Samsung yang khas, single take, di mana dengan perekaman beberapa detik saja kita bisa memperoleh beberapa hasil yang berbeda, baik itu foto maupun video. Ini sangat berguna nih kalau mau foto nanti pas lebaran gitu ya. Bisa langsung dapat foto, video, beragam crop, dan bahkan bumerang juga hanya dalam pemotretan beberapa detik saja. Penting nih buat yang keluarga besarnya mungkin susah untuk diem ya, atau susah buat dikumpulin. Nah, secara keseluruhan menurut kami kamera Samsung M33 5G ini memang ya masih Samsung banget, terutama ya merepresentasikan Samsung kelas menengah.
Beralih ke pengujian baterai, lokal video playback 1080p itu bisa sampai dengan sekitar 20-an jam. Ini udah tergolong baik di sini ya. Streaming video YouTube 1080p hanya berkurang 2% selama 30 menit. Sementara mainan TikTok, swipe video TikTok itu selama 30 menit, baterainya hanya turun 4% saja. Lalu untuk Genshin Impact ya, selama 30 menit dia turun 11%. Ini settingnya di lowest 60. Tergolong wajar ya untuk ukuran baterai 5000 mAh. Lalu untuk charging 0 sampai 50% 32 menit. Untuk 0 sampai 100% atau full dia butuh waktu 1 jam 20 sampai 25 menit ya. Ini adalah hal yang wajar dan kita menggunakan charger Samsung yang 25 watt. Oke, untuk Netflix Widevine L1 itu bisa, playbacknya bisa Full HD tapi memang belum ada HDR di sini. Untuk YouTube dia sudah mendukung playback sampai 1080p 60, tapi ya sayangnya belum bisa lebih ya, tanpa HDR juga di sini. Untuk Wi-Fi sharing itu tersedia, tapi untuk mengaktifkan mobile hotspot kita harus mengaktifkan mobile data dari SIM card. Sekalipun memang internet yang kita share itu dari Wi-Fi, bukan dari mobile data kita. Kemudian untuk notch, apakah bisa disamarkan? Bisa, ada menu kamera cutout. Kita bisa memilih di aplikasi mana saja notch-nya akan disamarkan. Tapi sayangnya tidak ada opsi untuk menyamarkan si notch-nya ini. Untuk upgrade OS, ini banyak yang nanya kemarin ya. Menurut pihak Samsung, untuk semua seri M yang terbaru itu akan memperoleh setidaknya 2 kali update versi OS. Nah, untungnya M33 5G ini hadir dengan Android 12, bukan 11. Jadi kalau diupdate 2 kali akan bisa mencapai Android 14. Jadi mungkin sekitar 2-3 tahun itu akan ada update terus. Nah, untuk harganya berapa? Untuk harga normalnya itu yang 6128 di 3.999.000 dan 8128 ada di 4.199.000. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama paket penjualannya seperti biasa itu hanya menyertakan kabel data saja. Perlengkapan lain harus dibeli terpisah. Jadi, saat memperhitungkan harga smartphone ini, kalau belum punya charger, paling tidak kalian harus nambah dana senilai chargernya. Tentunya nanti akan ada case dan screen protector, tapi itu angkanya mungkin tidak senilai dengan si charger ya. Kemudian, memang dia punya kuat kamera untuk kamera belakangnya ya, tapi hanya 2 yang banyak digunakan harusnya nih ya, yang 50 megapiksel dan yang ultra wide tadi. Meski demikian, ini masih Samsung banget ya, kualitas perekamannya tetap superior terutama untuk kamera utama. Kemudian sayangnya lagi dia belum didukung dengan dual speaker, belum ada IP rating dan fitur-fitur lain seperti Samsung A series. Dari sisi kelebihannya tentu konektivitasnya 5G, jadi ya bisa dipakai cukup lama ya. Masih punya audio jack di sini. Layarnya juga mampu menghasilkan tampilan yang baik. Color gamutnya itu bisa mencapai 100% sRGB dan bahkan mendekati 100% DCI-P3. Refresh rate udah 120 Hz. Perekaman video 1080p 60 dan bahkan 4K sudah tersedia di sini setidaknya untuk di kamera utamanya. Lalu untuk fitur single take ini akan berguna tentunya ya kalau dipakai kumpul-kumpul keluarga ya. Dan SIM tray-nya ini non-hybrid dengan dukungan microSD sampai dengan 1 TB. Ini membuat kita punya opsi untuk upgrade storage walaupun sudah pakai 2 SIM card sekaligus. Untuk konektivitas dia terbilang lengkap, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ada semua di sini. Lalu OS-nya One UI 4.1 dengan basis Android 12. Di sini tersedia banyak banget fitur khas One UI. Edge Panel ada di sini, separate app sound dan bahkan ada Samsung Knox juga di sini. Menariknya lagi, fitur keamanan di smartphone ini terbilang banyak ya untuk kelasnya ya. Selain secure folder, ada private share, encrypt SD card, dan ada Samsung Pass juga di sini. Nah oke, kalau kita melihat Samsung Galaxy M33 5G ini sebagai penerus dari M32, jelas peningkatannya signifikan sekali, jauh banget sampai ke konektivitas 5G-nya ya, itu meningkat banget. Lalu kalau kita melihat di dalam jajaran smartphone Samsung di awal 2022 ini, posisi M33 5G ini unik. Harganya tidak terpaut jauh di atas M23 5G, membuatnya jadi opsi kalau ada yang mencari smartphone yang sedikit lebih kencang dibandingkan M23 5G. Sementara itu, karena mengusung SoC yang baru yang sama dengan A33 dan A53, ini membuat Samsung Galaxy M33 5G ini hadir cukup menarik karena bisa jadi opsi yang lebih terjangkau dari yang 2 tadi. Nah, kalau dari kalian sendiri bagaimana? Bagaimana kalian melihat posisi si Samsung Galaxy M33 5G ini di antara jajaran smartphone 5G kelas menengah Samsung di tahun 2022 ini?
Sesuai dengan bahasan tadi, menurut kami posisinya unik sekali, saling mengisi di antara produk Samsung di tahun 2022. Oh ya, yang jelas, yang ini kameranya bukan mentok 1080p 30fps, bisa sampai 4K. Dan satu lagi, Galaxy M series ini, ingat ya, hanya dijual di toko-toko online. Jadi kalau kalian suka dan pengen beli, belinya cari di toko online. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.